Prancis. Coba kuliah. Mana? Aku dari LE. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita lagi di Masjid Affiliate ya, di hari ketiga. Ini ada keseruan ya. Hari-hari kita adalah hari-hari belajar. Sharing. Mantap. Ini lihat ada ibu-ibu yang luar biasa nih dari Bandung, dari Tangsel, dari Bogor ya. Negeri hujan. Negeri hujan. Dari Bogor ya. Saya datang ke sini bawa payung karena dari negeri hujan. Soalnya hujanan wae harus masuk angin. Saya ingin menyapa nih, ada Dari satu berbagai wilayah. ibu dari Bandung ya. Dari Bandung, dari LE. Namanya Neng. Ya, Neng siapa? Ibu? Neng Siti. Ibu? Ceis. Usia berapa tahun? Usia. Saya di sini tambah muda ini. Kumpulan anak muda. Ya. Ini Mas J ya? Iya, aku. J. Ya. Nah ini juga ada anak muda nih. Umurnya masih 21 tahun. Gen Z. Om Tesa. Lulus SMA, ingin berbisnis di affiliate ya. Dan Bisnis nih, pengusaha. saya belajar banyak dari beliaunya ini. Wah, saya Pertama juga dari sambil semangat. belajar sama ini, oke? Sama belajar. Jangan Ya. Sama-sama belajar. Coba kita nanti akan belajar hal yang sederhana ya. Baru 114. 114. Tadi sudah cukup bagus ya. Iya. Hanya belum bisa menarik follower ya. Kenapa kira-kira? Karena belum ini kan belum menonjolkan kita personal brandingnya belum terlihat ya. Iya, belum kelihatan. Oke. Jadi yang kalau selama belajar di sini untuk awal-awal follower ya Gimana maksudnya KTP gimana? artinya nol. Iya. Langsung ke kantor. Personal branding. Oke, siap. Iya. Baik Si follower teh sama Rananya. Di atas aja, di atas. Sama Rana. Dari siapa ya? Jadi kita harus Kalau personal branding. ini Bu Neng ya, kalau 100. Tadi ya? 110. Kenapa kalau 110? Karena Karena ditanya ke si follower teh sama Rana. apa itu kemarin itu? Ya pada kemana? Nah followernya. Bentar, ini mau ambil ini Ya, KTP. kembali KTP ya, siap. Nah, apa? Om. Ibu, kenapa Bu kamar anak ini? Ini si follower sama Rana. Oh ya, kemana aja ya? Cing atuh ka dieu nya. Oh, betul. Oke, ya. Jadi Bu, keceriaan kita teman-teman di sini ya. Mas C, berapa pertemanannya Mas C? Kalau saya, Banyak. alhamdulillah udah 1000 lebih lah. Ya. Tuh, ai teh si follower teh sama Rana. Udah 10.000 lebih walaupun masih baru ya. Karena berkat dari kita belajar dan kita konsisten aja kayak gitu ya. Ada Intinya hasilnya nggak? alhamdulillah udah berpenghasilan ya. Alhamdulillah udah penghasilan. Ya alhamdulillah. Sudah berapa kali Mas penjualannya kalau dilihat dalam ratingnya itu? Ini sih kalau saya hitung-hitung kurang lebih ya, kalau total semuanya kurang lebih udah mau ke 100 lah. 100 produk gitu, kurang lebih. Mantap, 100 Ya. produk. Iya nah bisa. Berapa duit tuh? Enggak masuk atuh. Jadi teman-teman begini ya, artinya media digital ini, media sosial ini adalah media yang terus berkembang ya. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa dengan Instagram, dengan Facebook ya. TikTok ini sebenarnya sudah pernah disampaikan tahun 2019 ya. Iya. Tapi sekarang memang lagi top lah, viral ya, lagi viral. Apalagi di Masjid Affiliate ini hadir untuk memberikan daya buka ya, daya dorong untuk belajar tentang TikTok Affiliate ya. Ibu mungkin bisa diceritakan selama kemarin belajar TikTok Affiliate apa yang didapatkan ini? Ada suatu hal yang didapatkan? Saya sebenarnya baru di sini baru kehitung 3 hari ya. Yeah. Tapi materi-materinya sangat bagus. Yeah. Banyak materi yang masuk. Yeah. Alhamdulillah ya. Yeah. Yang dari 0 follower bisa mencapai 114 kan nggak gampang juga gitu ya. Jadi kita harus ada tahapannya. Cuman karena materi dan pematerinya juga bagus, insya Allah gampang menyerap. Jadi kesimpulannya Ibu yakin bisa lebih baik ya? Yakin. Jadi Ada target ya kira-kira untuk bisa nembus 600 pengikut ini? mudah-mudahan 600 sebelum seminggu ya. 600. Ya. Intinya perbaiki konten, Iya. terus membuka diri, Betul.
betul. Ya, dengan semua orang yang ada di sini ya. Iya, betul. Teteh ya. Teteh. Teteh. Teteh bagaimana ini? Apa yang didapatkan? Kan diganti akunnya. Kenapa nggak diganti? Ya karena Hilang kuncinya ya? bukan hilang kuncinya karena saya lupa sandi. Oh, gitu ya. Terus diganti. Ya kan diganti. Kenapa kalau lupa sandinya? Teuing balu bong weh. Apa ya? Berarti lupa nggak dicatat ya berarti? Entah gitu. Oh, Nah, iya. diganti sama si A ini. Sekarang Tapi sudah kalau- dicatat, sudah catat. Udah. Wajib ditulis. dicatat. Nah, ini ya. Ini sembunyikan ini ya, rahasia ini ya. Rahasia ya. perusahaan ya. Ya. Iya. Nah, itu teh udah diganti, terus sekarang followernya kan 0 kan? Iya. Sekarang udah ada 30. 30. Baru 30 ya. 30, Neng. Iya. Sehari 30. Itu kan kemarin dari apa? Malam. Oh ya, Hari, bagus bagus. hari kemarin. Oke. Kemarin, Iya. kemarin sore. Iya. Baru kemarin sore udah mantap. Ini kalau saya lihat Bu Teteh ini ya. Jangan Bu Teteh, aku teteh teteh boe. Jadi ucapannya menyegarkan ini. Si bapak bisa wae jika saing beureun-urangnya. Iya, wes, siap. Manis sekalian. Anaon? Terima kasih Teteh ya. Ya, sih pokoknya Berikutnya mah Mas Jay, Mas buat Jay. kami. Ya, boleh. Mas Jay mungkin bisa cerita selama 2 hari di sini di masjid ini apa yang didapatkan ini? Kan sudah Alhamdulillah. pengalaman ya sebelumnya ya, pengalaman Ya berapa bulan masih yang ini lalu ya ya? masih pemula juga alhamdulillah selama saya di sini kurang lebih 2 hari di sini saya alhamdulillah banyak mendapatkan ilmu-ilmu ya dari mentor-mentor dan dari teman-teman semuanya yang ada di sini. Pokoknya untuk teman-teman semuanya yang pengen belajar TikTok affiliate bisa langsung saja ke Masjid Affiliate Al-Kafi Bunut ya. Yang ada di daerah Bandung ya. Bandung, Ya. Kabupaten Bandung. Iya. Untuk pembelajarannya ini gratis ya, gratis. Yuk teman-teman, kapan lagi yuk kalian ada pembelajaran yang gratis ya. Itu ya, pokoknya nggak akan rugi ya kita dapat ilmu, kita juga bisa mendapatkan cuan seperti itu. Siap. Terima kasih Mas Jay ya. Ya, Nanti sama-sama. bersambung. Akunnya apa namanya? Jangan lupa ya teman-teman ya, follow akun saya Jelani Sam 99 ya. Satu kali lagi. Jangan lupa follow akun saya Jelani Sam 99. Nah, Terima kasih, gitu. Mas Jay. Terima kasih. Berikutnya kita ingin dengarkan dari anak muda kita ya. Iya. Ini usianya 20 tahun seusia dengan anak saya yang ketiga ini. Beliau ingin dipanggil Om ya, Om Tessa ini ya. Karena menyesuaikan dengan pertemanannya. Tessa ya. Mas Tessa, coba bercerita ya terkait dengan apa sih yang didapatkan dan mungkin bisa cerita tentang membuat konten yang menarik tadi. Ya, saya juga pemula beberapa hari di sini ya. Dan buat kalian yang pengen belajar TikTok affiliate, khususnya dari nol dari gaptek, pokoknya bisa banget ya datang ke Masjid Affiliate yang ada di Bandung ini ya. Letaknya di Banjaran, Desa Margaurip, Ya. Kampung Bunut. Nanti kalian di sini pokoknya diajarin dari nol banget, dari mulai bikin video, posting video, sampai riset produk dan lain-lain pokoknya ya. Iya. Saya juga lagi belajar sama Om ini nih. Om-om yang Kamu belajar. udah susu. Pokoknya sambil belajar kita sharing-sharing kayak gini ya. Mantap pokoknya. Mas di kupas tadi Mas terkait dengan membuat konten yang menarik. Tadi kan saya lihat waduh bagus ada hooknya, ada apanya, mungkin di kupas ulang ya. Saya yakin teman-teman juga sudah mempraktekkan itu, tapi kita perlu mendengarkan dari orang yang memang sudah mengamalkan. Dan saya lihat tadi bagus-bagus caranya. Mungkin diberikan contoh juga nanti Mas ya. Oke, boleh. Ya. Tadi ada gambar yang dibuat di sini, permisi. Sok enggak? Ya, ini mungkin bisa di ya. Oke. Nah, dalam pembuatan video tuh kayak kita ini ya, kayak kita membuat sesuatu tuh pasti ada struktur cara membuatnya. Dalam pembuatan video juga ada cara pembuatan video. Yang pertama harus ada hooknya. Hook. Hook itu adalah 3 detik video kita dilihat oleh orang lain. Jadi di 3 detik video awal diusahain semenarik mungkin, seaneh mungkin agar orang lain nggak skip video kalian. Jadi hook itu berarti membuka, ibaratnya orang itu pukulan pertama gitu ya. Ya, pukulan pertama. Jadi Yang buat usahain orang langsung tergugah gitu ya. ya biar orang lain nggak skip aja. Oke. Kayak gitu. Berarti intonasinya harus berubah ya. Yang mulai dari intonasi, memainkan emosi segala macam pokoknya. Tadi sempat disebut ada verbal sama itu ya, apa tindakan ya. Nah, ya gitu. Itu masuk hook apa ada itu? Hook termasuk. Oh hook gitu ya. Ya, hook itu yang pertama ada omongan, Iya. yang kedua ada
kelakuan. Kelakuan. Simpelnya kayak gitu ya. Ya. Yang pertama hook yang perkataan tuh kayak tadi. Coba yang Mas ini ucapan-ucapan. dicontohkan. Ini beliau ingin memberikan contoh terkait dengan bagaimana membuat hook menjual seperti ini yang nggak terasa. Monggo Mas. Oke, pertama kita hook perkataan ya. Iya. Hook perkataan contohnya kayak gini. Sumpah, ini tas keren banget sambil mainin emosi ya. Tas keren ini harganya nggak nyampe 20.000. Ya, bener nggak nyampe 20.000. Nah, itu hook perkataan. Ada banyak lagi, contoh itu baru satu ya. Ada contoh lagi. Apa ya, kita jualan apa? Ini takut pelanggaran. Ini. Nah, mikrofon. Contoh jualan mikrofon di 3 detik video kita usahain semenarik mungkin agar orang lain gak skip video kalian ya. Kayak gini. Sumpah, ini yang jual mikrofon ini kayaknya gak niat jualan ya. Masa dia jual mikrofon sekeren ini harganya gak nyampe 200.000. Nah, itu hook. Oh gitu ya. Ya, perkataan. Ada lagi hook perbuatan. Hook perbuatan tuh kayak contoh di 3 detik video kita sambil push up dulu. 1, 2, 3. Capek banget nih. Yang baju yang gue pakai ini harganya nggak nyampe 20.000 kayak gitu pokoknya ya. Iya. Segala macam. Jadi nggak boleh datar Mas ya. Jadi Iya, harus nggak boleh membuat datar. Sebuah apa namanya pemicu lah ya. Iya, pemicu agar orang lain nggak skip video kita. Kayak Kalau gitu. bacanya daya kejut ya. Daya kejut. Daya kejut siap, mantap. Mantap. Ini lab. Seneng saya ini. Nggih. Haha. Yang kedua, problem. Masalah. Jadi usahain kita bikin video yang bisa memecahkan masalah orang lain. Ya, karena begitu ya. Karena Iya. secara memerah itu punya kendala ya. Ya, pastilah. Iya. Contoh jualan dengan menjual masalah ya kayak gini. Yang tadi ya. Kalau Mas ada produk boleh dicontohkan ini apa produknya? Apa ya? Ntar ya. Mas kan kalau nggak salah banyak produk yang dijual ini. Kalau di sini nggak ada. Nggak ada ya? Disimpan semua. Oke, dompet. Ya. Nah, dompet ya contohnya ya. Ya, Nah, buat kalian suka jalan-jalan terus suka bawa uang, di saku jangan ya. Nanti kalau kalian di saku biasanya jatuh dan hilang nggak tahu kemana ya. Nih, pakai dompet ini aja. Ini harganya nggak nyampe 20.000. Contohnya kayak gitu. Nah, itu pokoknya nanti kalian tinggal terapin aja di tiap video, di tiap barang, di tiap produk yang beda-beda. Tambahin hook yang berbeda, terus tambahin hook yang menarik, yang senonoh juga jangan senonoh ya. Maksudnya yang aneh, yang nyeleneh. Jangan yang senonoh ya, jangan yang senonoh ya. Nanti kalian kena pelanggaran. Berarti Mas ya, intinya dalam membuat sebuah algoritma konten ini harus ada perencanaan ya, nggak boleh Iya, asal-asalan. jangan ngasal. Betul, harus dipersiapkan ya. Ya harus dipersiapkan dulu. Apalagi bagi pemula seperti saya ini harus nata dulu ya, apa yang mau diucapkan, apa yang mau dilakukan gitu ya. Benar. Sampai kita benar-benar punya keahlian ya. Artinya dia tiba-tiba punya apa? Kebiasaan gitu ya. Ya benar. Kalau Mas sekarang nggak perlu perencanaan ya, langsung berjalan gitu ya. Ya nanti kalau udah mulai biasa, tinggal ngikutin. Karena kan hook udah ada dari video-video sebelumnya kan, tinggal Iya. terapin aja di produk-produk yang sudah ada kayak gitu. Jadi sudah punya model masing-masing lah nanti. Ya pasti. Top ya. Lagi satu ada. Dua, kita mencoba untuk mengangkat sebuah masalah yang dimiliki Ya. oleh customer yang mau kita hadapi. Terus apa lagi Mas berikutnya? Yang ketiga solusi. Jadi ada masalah, ada solusi gitu Nah ya. kayak tadi kan contoh, tadi masalahnya kan orang suka perjalanan jauh, cuman suka ribet bawa HP, bawa charger. Solusinya gimana? Nih pakai tes ini. Oke. Itu solusinya. Ya. Itu doang sih contoh, apalagi ya? Biasanya kan kalau bikin Ibu boleh video, ditunjukkan itu yang botol minum. nah botol minum juga boleh. Nih contohnya buat kalian yang suka ngopi, yang suka perjalanan jauh, terus biasanya kan kalau pakai botol biasa suka dingin kan? Nih Iya. pakai ini aja nih. Kalau ini dijamin ya 7 jam juga masih panas. Contohnya kayak gitu. Iya. Itu mah penting. Ini juga lagi menyiapkan nih solusi nih. Nah ini juga udah lagi. Sayangnya hanya satu sayangnya. Ya bener. Iya, nanti dibuatkan 5 gitu ya. Iya Tata ya. Nah ini sakit kan? Nih, sakit. Jadi ada problem, ada solusi. Berikutnya apa lagi Mas? Manfaat. Manfaat. Problem, solusi, manfaat. Ya manfaat produk kita tuh buat orang lain apa? Oke. Kayak gitu. Kayak contohnya ya kayak kelebihan lah. Kelebihan dari produk ini apa? Ini bahannya udah anti air segala macam. Pokoknya kayak gitu. Jadi saya yakin customer kita punya permasalahan ya, kita angkat ya, Ya. kemudian dihadirkan solusi Ya. tapi diperjelas lagi dengan manfaatnya apa. Ya benar kayak gitu. Ada enggak kata-katanya nggak boleh dimunculkan ketika kita nyebutkan manfaat? Karena saya pernah ya suatu saat itu ngupload tema-tema kesehatan, itu ada kata-kata bisa ini, bisa itu. Kayaknya saya juga ditegur oleh TikTok. Ya benar. Jangan terlalu jangan terlalu berlebihan. Nggak boleh berlebihan, Bahasanya ya. contoh ini tuh keren banget. Ya termahal, terbaik jangan. Pokoknya Kalau ada kata-kata bisa mengobati itu boleh enggak? sebenarnya rawan itu, Rawan. mengobati rawan. Cuman kalau mau contoh ke herbal ya.
ini tuh bisa menetralkan atau enggak meredakan kayak gitu. Mending kayak gitu aja daripada langsung menyembuhkan biasanya Oke. kena pelanggaran kayak gitu. Jadi intinya begini ya, TikTok itu juga punya algoritma Pokoknya untuk makan ini mah. menjaga supaya tidak ada penyimpangan ya. Ya benar. Jadi kata-kata yang rawan dengan masalah itu akan ditegur gitu ya. Iya pasti biasanya kayak gitu. Mau negurnya itu ada peringatannya nggak kira-kira? Ada. Ada sampai berapa kali itu sampai benar-benar kita disebut pelanggaran yang tidak bisa ditolerir gitu. Nanti biasanya kalau udah 24 atau 25 ya, 25 pelanggaran kayaknya. 25 pelanggaran ya. 25 pelanggaran nanti akun kita kena banned. Di banned ya. Di banned itu artinya sudah benar-benar nggak bisa Ya diimpulkan. nggak bisa dipulihkan lagi, TikTok kita nggak bisa dipakai lagi akun. Ya saya pernah melihat itu ada orang pertemanannya lebih dari 10.000. Ya. Yang tadi ibu ngelaporin tete ke Polres itu, yang ngelaporin tete ke Polres itu di banned maksudnya. Ya di banned, akunnya di banned. Di banned berarti sudah nggak bisa dibuka lagi ya. Iya nggak bisa Jadi dibuka lagi. Kata ngomongin Evilia Sinta udah nggak ada Pak. Itu yang menjadikan amarah itu ya. Ya. Evilia Sinta udah nggak ada Neng. Iya. Evilia Sinta berapa udah nggak ada. Kena Iya. pelanggaran takutnya. Iya. Iya. Sinta Cukup nggih. Berikutnya langsung ke Masnya. Setelah manfaat apa lagi Mas? CTA terakhir. CTA. Apa CTA tuh call to action. Call Jadi- to action. Jadi memanggil langsung untuk Ya, pada jadi customer ya? singkatnya CTA itu ajakan. ajakan. Oh, Ya, kayak gitu. Ajakan orang lain, contoh ya. Call to action itu bukan cuman ajakan buat membeli doang. Kayak gini. Oke. Ngajak orang lain buat follow kita itu CTA. Ngajak orang lain buat beli kita itu CTA. Ngajak orang lain biar share video kita itu juga CTA. Jadi Banyak banget. ajak menjadi follow, Ya, ajak like video kita, ajak share video kita, Ya. atau ajak untuk melihat di keranjang kuning kita ya. ya itu ajakan. Pokoknya yang berbau-bau ajakan itu CTA. Kayak gitu. Arahan orang lain. Contoh ya kita jualan ini. Di akhir videonya kita tambahin CTA buat kan biasanya gini. Kalau kita bikin video keranjang kuning, apalagi di TikTok kan nggak semua orang tuh ngerti cara beli di TikTok. Ya makanya ada yang dulu makanya saya ya pertama kali saya heran ya. Walaupun ada keranjang tapi Ya. belum tentu memilih ya. Ya caranya Ya. gimana? Makanya gini. Ya orang awam banget ya kali ya. Ini udah ada kan udah diterain keranjang kuning sebelah kiri terus kita tuh nggak tambahin call to action, banyak yang komen kayak gini. Bang, ini cara belinya kayak gimana? Padahal udah ada. Itu disampaikan di chat gitu ya, Ya disampaikan usahain CTA tuh di akhir video. akhir video. Di akhir video diusahain pakai CTA ajakan orang lain, pokoknya ngajak orang lain biar beli produk kita atau follow akun kita segala macam. Mas saya pernah lihat itu ada orang CTA-nya ditaruh di depan, bagaimana itu? Juga nggak apa-apa. Gak apa ya. Nah, yang bisa ditaruh di depan tuh bukan cuma CTA doang. Ini CTA, problem, solusi, manfaat juga bisa semua di contoh ya. CTA dijadikan hook bisa. Oh diulang-ulang ya berarti Ya, bisa. Kayak gini ya? contoh. Ada ketentuannya harus berapa kali gitu ya? Ya nggak ada. Bebas ya. Bebas. Intinya mengingatkan pada customer untuk jangan lupa keranjang kita. Kita ada solusi. Ya kayak gitu. Oke. Mantap. Ini untuk produk yang mengarah pada keranjang ya. Ya benar. Misal kita nggak mau dengan tema keranjang dulu, berarti kita membuat konten apa ini? Contoh ya kontennya konten apa? Terus CTA ya, yang dimaksud CTA kan? Ya kita nggak ada keranjang kuning misalnya. Berarti ceritanya ke arah ke follower tadi itu ya. Iya kayak gitu. Oke. Ajakan orang lain, interaksi segala macam pokoknya. Boleh nggak disampaikan contoh mengajak orang ini? Nah, contoh kayak gini ya. Contoh kan kita tuh ini yang pada datang ke Masjid Afiliat ya. Contohnya kayak gini aja. Contoh baru datang ke sini bikin video. Nih, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen belajar afiliat gratis datang aja ke Masjid Afiliat yang ada di Bunut. Nanti di akhir videonya tambahin. Nah, buat ibu-ibu yang pengen belajar ya bapak-bapak langsung aja ya datang. Nah, itu CTA. Ajakan orang lain biar datang ke sini. Itu juga CTA kayak gitu. Jadi patut bersyukur ya teman-teman ya. Di media sosial ini kita dipaksa untuk mau berbicara ya. Ya, benar. Jadi saya juga merasa demikian. Ini ngomongnya masih belum tertata, sekarang dipaksa untuk bisa tertata. Ya, harus dong. Masih juga terbiasa sebenarnya kalau membuat konten sudah bagus, tapi ketika ngomong juga Ya, masih pasti menyesuaikan lah. ya. Masih menyesuaikan. Benar. Oke. Berbicara. Tutup aja, Bang. Takutnya ini, Bang. kena, makanya kan nggak kena. Ibu agak ke sana. Kelihatan. Ini nggak merah, justru di sini nah itu nggak kena. Iya. Nggak Iya. kena kan? Ada di sini lagi. Oke, siap. Nah, Jadi saya ulang kembali ya teman-teman ya. Ada beberapa poin. Gak ada. Jadi ada 5 hal yang beliau sampaikan ya. Satu ada hooknya. Ya, kemudian kedua ada, saya harus ingat kembali ya, problem yang diangkat ya. Kemudian ada solusi, manfaat, dan kemudian mengajak. Suruhan mengajak itu penting ya. Ya, benar. Mas tadi sempat kok saya dengarkan ada kata-kata bagaimana
mengajak dengan cara halus itu apa Mas itu? Dengan cara halus gimana maksudnya? Tadi kalau ada supaya tidak terkesan menawarkan langsung. Oh, storytelling. Ah itu apa itu Mas? Nah, jadi kita diusahain ya. Biasanya kan orang-orang tuh benci yang namanya iklan. Oke ya. Makanya kebanyakan kalau muncul iklan langsung di skip. Nah, gimana caranya kita tuh bikin video jualan cuman nggak kayak jualan. Oke. Nah, itu ada telepon. Ayo lanjut Mas. Iya. Nah, caranya dengan storytelling. Iya. Storytelling itu jadi kita bikin video seolah-olah kita tuh lagi cerita doang, tapi ujung-ujungnya marketing jualan kayak gitu. Contohnya kita lagi main-main kayak gini nih, lagi masak tuh, lagi apa ya? Contoh lagi masak ya, lagi masak. Wah, nih oke kali ini kita bakal masak kue ya, ini cara buatnya kayak gini. Nanti kita kan masak pakai rice cooker atau segala macam, pakai piring Iya. segala macam kan. Nah, contoh nih buat ibu-ibu yang pengen punya samaan ya biar bisa bikin kue kayak gini ya. Ini magicomnya ada ini di keranjang kuning. Boleh ya dikepoin keranjang kuning gitu aja pokoknya. Itu jualan tapi secara tidak langsung. Iya. Ya benar, makanya kayak gitu. Storytelling namanya. Ini khawatirnya suaranya nggak nyampe dari sana. Kalau ada yang nelpon mengingatkan saya ini. Semoga nyampe suaranya nih. Kok nyalanya 2 ini. Iya, nyalain dua sama yang ini. Oh ya siap, ngatep. Oh ya benar. Ya siap. Selang satu. Oke siap. Oke. Teman-teman kalau ingin bertanya boleh disampaikan di sini. Mohon maaf, Pak De, saya belum bisa menerima karena handphonenya bawa 1 saya ini. Boleh disampaikan di situ di pertanyaan apa yang mau disampaikan. Tadi juga sempat kita tanyakan pertanyaan dari Pak De terkait dengan prosesi upload ya. Padahal itu ada wifi samping. Insya Allah kita akan adakan ini rutin ya. Sehari mungkin setengah jam 1 jam untuk kita berbincang. Ya benar. Temanya kalau saya nanti tema bisnis, tema inspirasi dan tema-tema terkait dengan media sosial ya. Ya. Tes. Masuk nggak? Tes. Oh, masuk ya? Nah, gitu ya, udah pas. Ya. Ini bentar Teman-teman lagi. ada yang mau tanya ini. Oh, ada yang mau tanya. Ada Pak Jailani Sam. Jailan Isyam, selamat bergabung. Apa kabar Pak Jailani? Mas, ini Masnya kan sudah hampir 1 bulanan di sini ya Mas ya. Ya. Bagaimana menjaga supaya Masnya tidak jenuh ini? Nah, yang pertama pasti ya. Kalau kita ngelakuin hal yang sama berurut-urutan kan pasti jenuh lah. Jenuh ya? Nah, gimana caranya kita meskipun jenuh tetap konsisten? Ya. Nah, caranya yang pertama niatkan dulu, bulatkan dulu dari awal kita kayak gini pengen jadi apa. Terus kita jadi affiliate, niatnya mau kayak gimana? Contohnya dari awal ya. Pastilah tiap orang tuh pasti punya tujuan masing-masing kayak jadi affiliate. Nah, saya tuh pengen punya ini. Pokoknya nanti kalau lagi malas ya ingat ke situ. Kayak gitu aja sih. Iya. Mas boleh nggak saya spill sedikit ini? Saya juga pengen belajar dari anak muda ini. Ya, gimana? Mas, apa yang mendasari Masnya bersemangat untuk sukses di TikTok affiliate ini? Atau punya apa posisi kedepannya nanti? Ya, cita-cita dari dulu pengen jadi miliarder saya. Oh, lihat tuh. Ya, pastilah. Boleh nggak disebutkan angka tahun yang mau dicapai? Nanti saya biar membantu untuk mewujudkan itu nanti. Target saya 3 tahun dari 3 sekarang. tahun, berarti 2028 ya? Ya, 2028. Top. Kalau dalam bisnis memang cukup ya. Jadi bisnis kita lalui selama 2-3 tahun untuk mencapai miliarder itu sudah mencukupi. Miliarder temanya mampu menembus angka omset 1 miliar atau keuntungan 1 miliar? Pengen financial freedom. Oh iya. Kayak Jadi beliau ingin punya keuntungan 1 miliar di tahun ketiganya. Ya, benar. Kira-kira ibu juga ingin seperti itu? Pengen banget. Pasti. Pak. Mantap, semangat. Semangat. Semangat belajar. Harus dong. Ibu boleh enggak dikasih mau ngambil ke saya? Iya. Iya. Saya mau ngambil ke masjid dulu. Iya. Mau ngambil ke masjid juga. Iya. Masih sini dong, sini. Masjid ke sini Masjid. Masjid ini anak muda juga nih. Kita ingin memadukan. Ini alhamdulillah 2 sahabat kita ini masih bujangan ini. Masih bujangan. Jadi Ini targetnya berapa tahun lagi menikah ini?
Hah? Setelah mencapai 3 tahun itu? Iya. Oh gitu ya. Berarti menyiapkan Berarti 25 puasa Pak. benar. Jangan 22. Ah, ini buka Kan baru 20 saya. pada teman-teman semuanya yang punya 23. 23 mah. anak-anak masih muda. Ya ini ada kesempatan kita untuk belajar bersama. Bahwa 20 tahun itu bukan menghalangi untuk belajar. Tadi sudah saya dorong walaupun sekarang nggak kuliah, masih ada kesempatan di kuliah UT kan ya? Ya, pasti. Ya, dan seterusnya nanti bisa dijadikan daya ungkit itu. Mas J ini juga sama ini masih bujangan Ya. dalam proses mencari juga nih. Proses mencari jodoh dia. Mas, mungkin bisa disampaikan obsesinya apa ini? Obsesi apa nih? Tentang apa dulu Ya, nih? terkait dengan mengapa Masnya ada pikiran untuk menseriusi di media sosial ini? Oh, karena saya dari affiliate itu saya sangat tertarik juga ya, karena affiliate itu menurut saya itu apa ya, sangat menjangkau sekali ini ya kalau kita pengen sukses dari affiliate ya gitu. Jadi peluangnya besar nih. Jadi sekarang itu kita harus belajar digital, karena kalau kita nggak belajar digital maka kita akan ketinggalan ya. Zaman tidak seperti dulu ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Ya. Sebentar, ini mau menyapa ternyata Om Tessa ini izin dulu. Iya, mau pamit dulu ya. Sama kami. Ya. Sebutkan Herman Ali Sadikin ini. Oh, gimana? Penutupan Ya. gimana? Agar orang bisa melek akun kami. Oh, ya. Herman Ali Sadikin ya. Nah, buat kalian ya yang pengen ngikutin nih keseharian orang-orang yang ada di sini nih. Pertama ini Om siapa? Herman Ali Sadikin ya. Nama akunnya siapa? Herman Ali Sadikin. Nah, jadi follow aja ya akunnya Om Herman, Om Saripin. Herman Ali Sadikin. Herman Ali Saripin. Ya, siapa? Jalan Isam 99. Nah, itu. Ibu ini siapa? Siti Nurjana. Nah, ini Ibu. Siapa? Oh, Cais. Jais. Nah, kayak gitu ya. Langsung aja di follow, oke? Ya siap. Terima kasih Mas Tessa ya. Sukses selalu bro. Juga ada tugas untuk membuat konten. Ya, saya belum. Jadi sehari berapa Mas kontennya Mas? Ada. Ada ya. Tadi saya sempat disebut 20 konten ini. Luar biasa. Ada yang mau tambahkan? Mas C? Boleh teman-teman, untuk yang belum follow akun ini ya, Pak Ali Sadikin ya, boleh untuk follow dulu akunnya ya, biar kita berteman, biar kita mendapatkan informasi-informasi penting ya dari video ini ya. Untuk teman-teman yang pengen belajar TikTok affiliate, teman-teman bisa langsung saja datang ke Masjid Affiliate ya, Al-Kafi Bunut ya, Bunut ya. dari daerah Banjaran Bandung ya. Ya. Untuk pembelajarannya gratis alias tidak dipungut biaya ya. Ya. Jadi jangan jangan disia-siakan nih kesempatan ini ya, peluang ya untuk teman-teman yang pengen mendapatkan cuan tambahan ya. Satu-satunya teman-teman harus belajar TikTok affiliate ya. Jadi jangan scroll aja ya dari main sosial media, itu kan nggak dapat cuan ya. Kalau kita belajar affiliate itu ada harapan bisa mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Siap, terima kasih. Sama-sama. Izin ya teman, saya mau menyapa dari Tasikmalaya. Ya. Bu, saya tak izin dulu ya, menyapa yang lain dulu ya. Saya tak nyapa yang lain dulu ya, sebentar ya. Teman kita coba menyapa ini, ada teman kita dari Tasikmalaya. Mas, kita lagi live ini Mas. Iya, iya. Tolong saya juga diinspirasi ya dari sahabat-sahabat kami, kita lagi live ini di Nusantara. Ya, gimana? Teman, Pak, ini sama satu peserta. Kalau saya kemana hadirnya hari Jumat. Ya, Bapak, kalau Mas Andi ya, Mas Andi ya? iya. Ada hari apa ini kemarin? Hari Sabtu, Hari hari Sabtu. Sabtu kesininya. Ini juga menjadi inspirasi. Saya lihat luar biasa. Ini nanti perlu diceritakan. Jadi beliau dalam waktu tidak sampai dengan 2 bulan, pertemanannya secara organik bisa bergabung sekitar 1.400-an ya? Iya, 1.400. 1.500-an. Nah, tadi ada sebuah cerita itu yang saya juga berpikir untuk mengambil sebuah konten yang menarik. Iya. Mas, boleh enggak ceritakan Mas ya, sebuah kejadian yang menjadikan kemarin kontennya naik dalam waktu nggak sampai seminggu ya? Iya, Sampai berapa 1.000 ya? 1.000 lebih. 1.000 lebih. Dilihat sampai dengan 500.000 ya? 500 ribuan. Hampir setengah juta Iya, ya? hampir setengah juta. Nah, dan itu bisa menambah berapa pertemanannya? Awalnya 100 jadi 1.400. Oh gitu, berarti nambah 1.300 ya? Iya, Ya. iya. Coba ceritakan Mas. Iya.
pertamanya saya tuh pengen nyoba Gabung. pengen nyoba Iya. cara cepat untuk mendapatkan follower. Iya. Pengen. Terus nyoba-nyoba tuh caranya saya cari hal-hal yang sedang viral belakangan ini. Terus saya mendapatkan ide yang lagi viral saat itu ada berita Ibu Sri Mulyani Maaf, ini sebelum demo berarti ya? sebelum demo. Lagi angkat-angkatnya Iya. dinamika waktu itu ya? Ada berita Ibu Sri Mulyani yang mengatakan pajak sama mulianya dengan apa itu zakat. Iya. Oh, Jangan wakaf juga katanya begitu. Saya cari beritanya ada di media online, ada di Metro online kan ada banyak tuh. Saya download lah foto berita itu ya. Kan media online kan ada fotonya terus ada fotonya. Terus saya cari apa ya yang udah terkenal juga yang membahas tentang pajak. Oke. Di YouTube saya mencari orang yang membahas pajak. Berarti masnya ya dalam Iya. membuat itu selalu mengkomparasi. Iya, mengkomparasi, membandingkan. Enggak asal-asalan lah ya. Iya, walaupun enggak ada hubungannya langsung begitu betul, ya. Enggak ada hubungannya. Iya. Saya dapatkanlah videonya Ustadz Abdul Somad membahas tentang akun YouTube-nya Iya. kena pajak katanya. Oh, yang itu ya. Ya, Saya ya. sempat lihat di beranda itu. Ternyata miliknya Iya. Mas Sen ya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Saya sempat dapat itu. Tak like juga waktu itu saya. Ya, ya, padahal itu nggak ada hubungannya sama Ibu Sri Mulyani, betul, nggak ya. ada. Cuma Ustadz Abdul Somad Iya. dipanggil kantor pajak untuk memberitahukan bahwa akunnya YouTube-nya Ustadz Abdul Somad kena pajak begitu karena sudah penghasilannya sudah ratusan juta begitu. Oke. Nah, saya maka download dah video Ustadz Abdul Somad itu di YouTube itu. Jadi saya punya downloadan yang pertama gambar media online yang menampilkan Ibu Sri Mulyani dan tulisannya menyebutkan sama mulianya pajak sama mulianya sama dengan zakat begitu. Oh iya. Saya edit di aplikasi edit video begitu. Oh, gitu langsung iya. diedit ya. Iya, Jadi langsung diedit ya. Dua apa namanya? Dua video tadi. file Ya. itu foto sama videonya Ustadz Abdul Somad. Oh, iya. Gambar bukan Jadi foto konten ya. Ya, Waktu jadikan itu jadi sebuah konten berapa detik? lumayan Panjang. harus ngedit Sampai gitu. 2 menit? Nggak, maksudnya hasilnya itu berapa menit hasilnya? Hasilnya cuma 1 menitan 1 karena menit, saya ya. nyari yang pendek-pendek. Pendek-pendek, ya. Iya. Bahkan sebenarnya aslinya yang Ustadz Abdul Somad itu agak panjang, cuma saya percepat. Jadi obrolan Ustadz Abdul Somadnya dipercepat gitu. Iya, Jadi betul. jadi 1 menit aja begitu. Ya, ini ya teman-teman, salah satu cara. Jadi memang dunia kreativitas adalah dunia untuk mencari celah ini. Iya. Pokoknya intinya kita posisinya harus positif ya, positif tidak membuat konten negatif ya, positif untuk iya. mengambil apa sih sisi tertentu yang lagi ramai sekarang. Iya, betul, betul. Coba disampaikan Mas, berapa Mas waktu itu yang sampai melihat dalam rentang waktu 2 minggu, 2 minggu atau seminggu ini? Iya. Lagi rame mungkin ya, mungkin pas kebetulan Iya, FYP betul, begitu iya. ya. Di FYP ya. Sehari juga udah ribuan lebih gitu. Oh, yang lihat ribuan. Yang lihat tuh ya Tapi ribuan. tadi sampai 500.000 ya tadi. Iya, sampai hari ini 500, udah 500.000 oke. hari ini, 500.000 lebih. Itu mengkonversi pertemanan yang follower sampai berapa tadi? 1.300. Asalnya 100 jadi 1.400. Jadi teman-teman ya, Ya. ketika kita bisa mengambil sebuah konten yang bagus ya, pas momennya, ternyata bisa meningkatkan follower ya, Iya, secara organik ya, organik. tanpa iklan ya. Iya, tanpa iklan itu, tanpa iklan. Dan waktu itu langsung membuat showcase akhirnya. Keranjang kuning. Otomatis ada Waktu itu ya? showcase-nya, iya. Oh gitu ya. Setelah siap. kan bertahap tuh, followernya bertahap Jadi sampai pas ke masih menembus ke 600. 600 langsung membuat Bisa. keranjang kuning Iya, ya. bisa. Saya coba cek bisa begitu. Oke, mungkin bisa ceritakan ketika masa FYP tadi itu apa juga ada yang laku dari konten-konten yang dibuat sebelumnya? Belum langsung. Iya, Belum langsung. belum langsung. Tapi kemudian ada enggak yang laku? Ada Oh, yang ada laku. ya? Berpengaruh Alhamdulillah. berarti ya? Berpengaruh. Oh ya teman-teman. Alhamdulillah. Ada. Jadi ininya konten yang
berkeranjang kuning itu Iya. bersesuaian dengan penambahan follower kita, Iya. ya, dan juga konten positif yang diterima oleh pemirsa kita. Iya, iya, betul, betul, betul. Mas, Seperti itu. mungkin ada pesan ini. Saya lihat Mas punya kemampan di situ mengambil sebuah konten-konten yang berpeluang untuk Berpulang FYP. FYP, iya. Apa sarannya? Pertama-tama kan saya lihat tuh di TikTok tuh ada saran, ada yang lagi naik, trennya gitu naik ya, tuh ada, ya, ya di yang situ ya? lagi naiknya itu tuh. Mengambil di situ ya. Kita ikutin aja yang lagi ramainya. Di Oke, TikTok oke. tuh ada fasilitasnya, ada fasilitasnya. Jadi ngikutin konten yang lagi rame. Cuma emang kalau saya agak banyak yang nggak cocoknya, kayak joget-joget kan saya nggak bisa. Joget-joget Iya, iya. Intinya perempuan gitu ya. Intinya bersesuaian dengan diri kita lah. Iya, iya, menyesuaikan, Ya, pilih-pilih ya, lah. Intinya memang TikTok itu sebagai sebuah samudra lautan, bermacam-macam orangnya, Iya, tergantung apa yang kita mampu, itu kita hadirkan dengan cara yang baik gitu ya. iya, iya, betul, betul. Terakhir mungkin pesan Mas untuk teman-teman pemirsa se-Nusantara ini yang mungkin lagi melihat sekarang kita online ini, Iya, iya. apa ini? Kan sebagainya mungkin sekedar melihat itu, tapi Iya. belum sempat atau belum berani membuat konten, apa pesannya? Kalau menurut saya, jangan TikTok itu manfaatkan sebaik-baiknya, jangan cuma sebagai untuk hiburan scroll-scroll aja, tapi gunakan juga sebagai alat untuk menjemput rezeki. Oke, siap. Alat untuk menjemput rezeki. Jadi jangan hiburannya boleh. Iya. Cara scroll itu kan salah satu hiburan ya. Betul, Scroll TikTok tuh. Betul. Tapi manfaatkan juga untuk untuk menjemput rezeki gitu dengan Siap. bikin konten yang dapat menghasilkan gitu ya. Oke. Jadi affiliate di antaranya begitu. Mas sekaligus mungkin promosi boleh nih. Masnya apa ini akunnya? Oh, kalau akun saya Andi dan motornya. Oh ya. Nama akun beliau saya. spesialis di anu ya. Spare part kendaraan ya. Saya mencoba untuk mengkhususkan diri Oh iya. tentang spare part motor begitu. Motor ya. Ya, soalnya Apa tadi motornya? semuanya Oh sih. semuanya ya. Cuma untuk sementara ini masih motor Yamaha dan RX King. Oke siap. RX King fokusnya. Siap. Karena adanya produknya Oke, gitu top. ya. Mantap. Iya, seperti itu. Terima kasih Mas Andi ya. Ya, sama-sama, Pak. Jadi beliau dari Tasikmalaya jauh-jauh, bukan jauh-jauh ya, dekat sebenarnya ya. Perjalanan 3-4 jam Iya. untuk bukan sekedar untuk belajar tentang affiliate supaya nanti lebih menghasilkan yang lebih produktif. Iya, betul. Mungkin demikian teman-teman ya. Sekilas kita berbincang, selalu kita akan sambung. Saya berusaha untuk bisa live harian ya. Iya, Biar nanti juga live juga untuk menambah. ya ada bahasan-bahasan yang menjadikan kita terus belajar dan kita sambil belajar. Saya juga belajar. Intinya kita ingin menggunakan media sosial ini sebagai media pengembangan diri dan kemudian bisa lebih produktif lagi. Iya. Mas, ada juga mau menyampaikan? Ya siap, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman yang lagi live sekarang ini dengan akun saya, mohon bantuannya untuk di follow ya akun saya Manal Sadikin ya, dan akan kami hadirkan konten-konten yang lebih produktif dan kita berusaha untuk selalu bersambung dengan teman-teman yang punya keinginan maju di masa mendatang. Terima kasih. Sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, siap. Kan saya coba belajar SEO, Pak. Nah, kalau selesai bagaimana selesai? Kalau menyelesaikan bagaimana? Selesai lah. Nah, yang ini. Oke. Sudah ya teman-teman ya, kita selesaikan dulu, nanti kita bersama kembali. Nah, akhirnya sekarang. Kalau biar menyimpan bagaimana? Nggak bisa